Salam jumpa kembali saudara dalam Renungan Masa Prapaskah. Saat ini kita telah berada pada minggu terakhir dalam rangkaian Masa Prapaskah yang dikenal sebagai Pekan Suci. Maka pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema kesucian hati dalam ibadah. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya Tuhan, sumber kebenaran yang hidup, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, memohonkan agar Engkau membimbing kami di saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab. Bila Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan atas kami ya Tuhan, membantu kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan sekaligus membantu kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini semat Tuhan terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian, dan berkata kepada mereka, yaitu Yesus, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara, apakah yang terlintas dalam diri kita pada saat kita beribadah? Ada sebagian orang beribadah ingin menikmati berkat Tuhan bagi dirinya sendiri. Pada hakikatnya hal ini tidak masalah, saudara, dengan keinginan untuk mendapatkan berkat itu. Namun harus juga disikapi dengan hati-hati. Apalagi kalau berkat itu hanya kita batasi dalam wujud materi semata. Sebab bila ibadah itu dimaksudkan hanya sebatas supaya kita diberkati Tuhan dengan materi semata, maka tanpa sadar kita jadikan ibadah itu sebagai alat untuk mendapatkan berkat Tuhan bagi diri kita sendiri. Namun berbeda ceritanya, kalau berkat yang kita inginkan itu adalah firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita untuk menuntun kita pada kehidupan yang semakin berkenan kepada Allah. Saudara, pada hari ini kalau kita membaca bacaan kita secara utuh, maka kita akan menemukan kisah Yesus memasuki bait Allah dan menemukan tempat yang seharusnya sebagai tempat yang kudus itu telah berubah menjadi pasar yang penuh dengan aktivitas perdagangan yang tidak jujur. Nampaknya para pedagang saat itu menggunakan peraturan yang ada untuk mendapatkan keuntungan dari umat yang mau beribadah pada Tuhan di bait Allah. Peraturan apakah yang dipandang oleh mereka akan mendatangkan keuntungan bagi mereka? Yaitu dengan aturan terkait binatang dan mata uang yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ketatnya peraturan yang ada, maka membuat para pedagang melihat bahwa ini adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka tidak mau tahu dengan kondisi dan keberadaan umat yang mau beribadah pada saat itu. Harga mereka naikkan sedemikian rupa, sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Dan lebih parahnya lagi, ternyata hal ini dibiarkan saja oleh imam-imam. Konon bahkan ditengarai malah ada kerjasama antara pedagang dengan imam-imam. Karena itu dengan tegas, Yesus menyatakan bahwa bait Allah adalah rumah doa, bukan sarang perampok. Yesus ingin memulihkan fungsi bait Allah pada yang sesungguhnya, yaitu sebagai rumah doa. Saudara, memang kita tidak bertindak seperti para pedagang saat itu ketika beribadah. Memang kita tidak mencari keuntungan dalam peribadahan yang kita bangun di gereja. Tetapi mari kita sekarang dengan sungguh-sungguh berdiam diri sejenak dan kemudian memeriksa diri kita dengan jujur. Memang kita tidak melakukan aksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata, betul. Apalagi sampai mencari keuntungan semata. Namun, mari kita bertanya, apakah bedanya peribadahan yang kita bangun ketika peribadahan itu kita bangun dengan hati yang dipenuhi dengan berbagai macam kepentingan pribadi, seperti ingin dipandang secara rohani, kita memiliki rohani yang tinggi, mencari pujian dari orang-orang sekitar kita, atau agar kita mendapatkan berkat, bukan laknat, atau bahkan sekedar rutinitas tanpa kesungguhan hati. Bukankah dalam peribadahan yang kita bangun seperti ini, pusatnya pada diri sendiri dan bukan Tuhan? Tanpa sadar kita tempatkan peribadahan tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bukan dengan sungguh-sungguh kita memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan sehingga kehidupan kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi masuk
ke rumah Tuhan adalah untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam kehangatan cinta kasih-Nya yang mengubahkan kehidupan kita. Sebuah peribadahan sesungguhnya adalah ketika hati kita murni dan fokus kita adalah tertujukan kepada Tuhan untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersama-sama dalam pekan suci ini merenungkan beberapa hal. Apakah hati kita sungguh-sungguh tulus pada saat beribadah kepada Tuhan untuk menikmati perjumpaan dalam relasi yang intim dengan Allah? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu benar-benar kita tempatkan Allah sebagai pusat peribadahan itu? Apakah kita menjadikan tempat ibadah itu sebagai rumah doa atau sekedar tempat pertemuan sosial? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sucikanlah hati kami dalam setiap peribadahan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk datang kepadamu dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau, berdoa dan menyembah Engkau. Ampuni kami juga ya Tuhan jika kami pernah datang ke hadirat-Mu dengan motivasi yang salah. Tuhan, selama pekan suci ini ajarkanlah kepada kami untuk memiliki hati yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-35 ini. Dan bagi saudara yang berpuasa atau sedang menjalankan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.